yang dilakukan oleh Alexander the Great. Cleopatra lahir di Alexandria, Mesir pada tahun 69 sebelum Masehi, dan sejak saat itu Ptolemy I ini dinobatkan sebagai Firaun. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan kisah hidup seorang ratu Mesir yang fenomenal karena dia terkenal dengan kecerdasan dan kecantikannya. Kisah ini terbagi menjadi dua versi karena sebagian orang ada yang memandang dia sebagai perempuan yang sangat berpengaruh dalam sejarah karena pada masa kepemimpinannya, dia berhasil membawa Mesir ke masa kejayaan dan kemakmuran sekitar kurang lebih 22 tahun lamanya. Tapi ada juga yang memandang dia dari kisah cintanya karena pada masa itu dia terlibat hubungan yang dinilai telah menghancurkan kehidupan dua jenderal besar dari Roma. Nah, siapakah dia? Yap, benar banget. Aku mau bercerita sejarah tentang Cleopatra. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih. Karena cerita Cleopatra ini punya detail informasi yang berbeda-beda. Lain sumber, lain pula informasinya. Mungkin hal ini disebabkan karena Cleopatra hidup di masa lampau jauh sebelum Masehi, dan kisahnya ini bisa sampai ke kita karena cerita turun-temurun yang pasti sudah melalui pengembangan. Jadi, aku mohon maklum kalau misalnya cerita yang aku bawakan ini berbeda dengan cerita yang pernah kalian baca atau kalian dengar sebelumnya. Nah, penasaran kan dengan kisah lengkapnya? Cus, langsung aja dengerin ceritanya sampai habis. Siapa sih yang nggak tahu dengan Cleopatra? Salah satu pemimpin Mesir yang kontroversial yang paling terkenal di sejarah. Sebelum masuk ke kisah hidup Cleopatra, aku mau sedikit menceritakan tentang asal-usul keluarga Cleopatra ini. Bisa dibilang sangat menarik karena ya udah kan ya kita taunya Cleopatra ini ratu dari Mesir, padahal dia bukan asli keturunan Mesir. Keluarganya berasal dari Macedonia Yunani. Nah, kisah awal mula kedatangan keluarga Cleopatra ini ke Mesir tidak dapat dilepaskan dari sejarah ekspansi yang dilakukan oleh Alexander the Great. Alexander the Great ini adalah salah satu komandan perang yang tak terkalahkan dan dia adalah seorang raja yang melegenda di Yunani kuno. Pada saat itu, Alexander berhasil menaklukkan wilayah Asia dan sebagian wilayah Afrika, salah satunya yaitu Mesir. Tapi ternyata kepemimpinan Alexander ini tidak berlangsung lama karena Alexander ditemukan meninggal dunia pada tahun 323 sebelum Masehi. Nah, kematian Alexander ini menciptakan kekosongan kekuasaan sampai-sampai di sana terjadi perebutan kekuasaan. Salah satu jenderal Angkatan Darat Alexander, atau orang-orang menyebutnya dengan Ptolemeus I atau Ptolemy I, berhasil mengambil alih Mesir dan dia langsung mendirikan dinasti di sana. Dan sejak saat itu, Ptolemy I ini dinobatkan sebagai Firaun. Firaun di sini bukan nama orang atau juga bukan Firaun pada masa Nabi Musa, tapi Firaun di sini adalah sebutan untuk seorang kepala negara atau pemimpin agama untuk masyarakat. Dan dia jugalah yang menjadi cikal bakal lahirnya Cleopatra. Nah, barulah setelah itu Cleopatra lahir di Alexandria, Mesir pada tahun 69 sebelum Masehi dengan nama asli Cleopatra the Seventh Philopator. Ayahnya Cleopatra ini adalah Ptolemy XII Auletes dan ibunya bernama Cleopatra V Tripania. Nah, Cleopatra ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, yaitu Beneris IV, Cleopatra VI, Cleopatra VII yang kisahnya mau aku bawakan sekarang, Ptolemy XIII, Ptolemy XIV, dan Arsino IV. Cleopatra ini tinggal di sebuah istana mewah di kota Alexandria. Nah, di istana itu, Cleopatra memiliki akses pendidikan yang sangat luas. Hal ini didukung oleh keadaan kota Alexandria yang merupakan pusat budaya terbesar dan juga memiliki perpustakaan yang besar yang memiliki koleksi buku-buku yang sangat lengkap. Nah, dengan segala fasilitas tersebut, Cleopatra VII ini tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat cerdas. Dia ini pandai di bidang filsafat, matematika, fisika, astronomi, dan juga menguasai sekitar 7-8 bahasa, termasuk bahasa Mesir. Jadi, fun fact-nya, keturunan dinasti Cleopatra ini walaupun sudah pernah memimpin Mesir selama berabad-abad lamanya, tapi hanya Cleopatra saja yang fasih berbahasa Mesir. Tapi sayangnya,
segala kemudahan dan kemewahan hidup yang didapatkan berbanding terbalik dengan keadaan di istana. Karena dinasti Polimek ini dikenal sering melakukan pernikahan sedara. Karena apa? Alasannya karena untuk menjaga garis keturunan kerajaan. Dan mereka juga tidak segan-segan menghabisi keluarga mereka sendiri demi mendapatkan kekuasaan. Termasuk juga yang dilakukan Cleopatra ini nantinya. Sepeninggal ayahnya, Cleopatra ini dijadikan ahli waris dan pemimpin Mesir. Tapi dia tidak memimpin sendirian karena pada saat itu Cleopatra menikah dengan adik kandungnya sendiri, yaitu Ptolemeus XIII. Cleopatra bersama adik kandung atau suaminya ini bersama-sama memimpin Mesir. Tapi mereka berdua berkuasa nggak lama karena kemudian suaminya itu punya rencana untuk menyingkirkan Cleopatra. Namun, Cleopatra tahu rencana suaminya itu dan kemudian dia kabur ke Suriah. Di sana, dia mengumpulkan pasukan dan kembali ke Alexandria untuk berperang melawan suaminya. Yap, mereka berdua rebutan tahta. Selama perang saudara ini sedang berlangsung, Julius Caesar atau sang jenderal besar dari Roma tengah melakukan perjalanannya ke Mesir di bawah undangan Ptolemy ke-13. Saat tiba, Ptolemy XIII menghadiahkan Julius Caesar dengan potongan kepala manusia yang merupakan saingan atau musuh Julius Caesar yang sedang Julius Caesar cari-cari. Di situ, Ptolemy XIII berharap dapat memenangkan hati Julius Caesar karena sudah membawa kepala musuhnya. Tapi yang terjadi, Caesar malah merasa jijik dan menyuruh untuk mencari potongan tubuh lainnya dan dikuburkannya secara layak. Terus, di balik itu, Cleopatra secara diam-diam menjalin hubungan baik dengan Julius Caesar. Dengan kecerdasan dan kata-kata rayuannya, Cleopatra berhasil memenangkan dukungan Julius Caesar. Sekarang, mereka berdua menjadi punya kekuatan lebih karena telah menggabungkan Mesir dengan Roma. Oh iya, mereka juga nggak hanya menggabungkan politik, tetapi juga mereka menggabungkan perasaan cinta. Yap, mereka menjadi sepasang kekasih. Lalu, muncul pasukan gabungan Romawi Mesir. Dan karena mereka sudah sangat kesal dengan Ptolemy XIII, akhirnya mereka menyerang Ptolemy XIII. Tapi Cleopatra menikahi lagi adik kandungnya, yaitu Ptolemy XIV. Dari sini bisa kelihatan kan kalau Cleopatra itu sangat cerdas dan cerdik. Nah, Julius Caesar nih di luar dugaan, karena di Mesir dia tinggal cukup lama. Dia terpikat dengan budaya Mesir dan dia juga terpikat oleh Cleopatra. Cleopatra sempat membawa Caesar ke Universitas Alexandria kuno. Di sana, dia mengenalkan pada seorang astronom yang bernama Sosigenes. Sosigenes ini adalah orang yang mengenalkan dan mengusulkan sistem kalender mengikuti siklus matahari daripada kalender lunar sebelumnya. Kalender matahari ini menampilkan satu hari tambahan setiap 4 tahun sekali untuk konsistensi, di mana sekarang disebut tahun Kabisat yang di setiap Februari ada tanggal 29-nya. Caesar menerapkan di tempat asalnya, yaitu di Roma. Kemudian, nama Julius Caesar dan Kaisar Roma berikutnya menjadi nama bulan yang kita pakai sampai sekarang, yaitu Juli yang berasal dari Julius Caesar dan August atau Agustus yang berasal dari nama Kaisar Roma berikutnya. Terus, banyak lagi hal-hal hebat lainnya yang ia dapatkan dari Mesir. Caesar ini akhirnya bikin reformasi besar-besaran di Roma, jadi Caesar di mata politik Roma dilihat sebagai orang yang terlalu berkuasa dan terlalu hebat. Dan akhirnya pada saat itu bikin orang-orang di sana jadi nggak suka sama dia. Di tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar akhirnya meninggal dunia ditusuk propaganda tersebut. Ini semua karena politik di sana. Cukup aneh ya, orang yang membawa kontribusi besar malah dibunuh. Penusukan ini berujung pada Perang Saudara Kedua di Roma. Secara nggak langsung, orang-orang beranggapan bahwa ini semua karena Cleopatra. Di sisi lain, Cleopatra malah makin hebat memimpin Mesir. Cleopatra menggunakan kecerdasannya itu untuk membawa Mesir dalam masa kejayaannya. Mesir menjadi negara yang stabil dan mandiri. Nah, setelah kematian Caesar, sebelumnya kan aku bilang kalau di Roma terjadi Perang Saudara yang kedua. Sejak saat itu, Roma dalam keadaan yang benar-benar kacau. Banyak yang pengen ambil alih kepemimpinan di sana, termasuk salah satunya bernama
Mark Antony. Dia ini katanya adalah tangan kanannya Caesar. Jadi, saat itu dia pernah baca surat wasiatnya Caesar yang isinya Caesar menunjuk keponakannya yang bernama Octavianus sebagai ahli waris Caesar. Nah, hal tersebut pun membuat Antony dan Octavianus menjadi sekutu. Nah, si Antony ini pada tahun 41 sebelum Masehi, dalam rangka memenangkan peperangan saudara, mengirim surat kepada Cleopatra untuk meminta dukungan. Nah, Mesir itu kan negara yang kuat dan kaya, jadi sangat menguntungkan kalau bekerja sama dengan Mesir. Permintaan menjalin kerjasama itu disetujui oleh Cleopatra. Dan akhirnya mereka menjadi aliansi. Kenapa disetujui? Alasannya karena Cleopatra dan Antony saling cinta dan akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Kisah cinta Cleopatra dan Antony dikenal karena gaya hidup mewah mereka. Mereka memanjakan diri dalam pertemuan-pertemuan dan menggunakan barang-barang yang mewah. Pernikahan mereka menghasilkan 3 anak. Tapi hubungan mereka lama-lama memunculkan propaganda lagi. Octavianus gak suka nih sama kelakuan Cleopatra dan Antony karena mereka dianggap sudah tidak menghargai Roma dengan berfoya-foya di Mesir. Octavianus juga menyebut kalau Cleopatra ini sebenarnya penyihir dan sedang mencuci otaknya Antony sehingga Antony nurut-nurut aja sama Cleopatra. Parahnya lagi, Antony ini menikahi Cleopatra ketika Antony statusnya masih sebagai seorang suami dari saudaranya Octavianus. Semua masalah itu numpuk dan akhirnya menimbulkan peperangan. Octavianus akhirnya menyerbu Mesir dengan pasukannya dan peperangan ini disebut dengan pertempuran Actium. Hasil peperangannya gimana? Ya, Cleopatra dan Antony kalah sedangkan Octavianus menang. Dan Roma sekarang berada di bawah pimpinan tunggal, yaitu pimpinan Octavianus. Dia kemudian menobatkan dirinya sebagai kaisar pertama Romawi, yaitu Augustus Caesar. Dan kekuatan penuh inilah yang akhirnya dianggap sebagai masa berakhirnya Republik Roma. Nah, lalu nasib Cleopatranya gimana? Dia nggak suka dengan kemenangan Octavianus, maka secara luas dia memilih untuk bunuh diri dibanding harus mengakui atau menghadapi kekalahannya. Beberapa orang menyatakan bahwa Cleopatra meninggal dengan membiarkan Apis. Apis ini adalah sebutan untuk kobra Mesir yang dibiarkan menggigit dan meracuni Cleopatra. Terus ada juga beberapa sejarawan yang mengklaim bahwa kematian Cleopatra karena ia meracuni dirinya sendiri dengan zat beracun yang ia simpan pada jepit rambut atau benda tajam lainnya. Terus, untuk semua anak-anaknya Cleopatra itu bernasib malang. Kenapa? Nah, anaknya dengan Caesar dibunuh, lalu anak-anaknya dengan Antony diarak-arak keliling kota sebagai seorang penjahat. Entah anak-anaknya itu mati atau menghilang, tapi yang pasti dinasti Ptolemy serta keturunannya tersebut berakhir sejak kekalahan Cleopatra. Nah, itulah sejarah dan kisah hidup Cleopatra yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!